Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sandi Yuda Putra dari kelas SY 12 akan menjelaskan tentang Plagiasi, notasi, dan tanda baca. Yang pertama, plagiasi. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Yang kedua, ruang lingkup plagiasi. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak-pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Jenis-jenis plagiasi. Yang pertama, cloning, klon. Menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Yang kedua, menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi suatu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. Menyalin bagian dari karya orang lain tanpa memberikan suatu kutipan. Cara menghindari plagiasi, yang pertama memakai, menganalisa, membahas, mengkritik, atau merujuk hasil karya intelektual orang lain boleh dilakukan selama kaidah pemakaiannya tetap proporsional. Rangkumlah hasil karya orang lain atau melakukan parafrase pada bagian khusus dalam teks dengan cara penguraian menggunakan kata-kata sendiri serta cantumkan sumber gagasan dan masukkan dalam daftar pustaka. Yang terakhir, lebih aman menggunakan kata-kata asli penulis juga dapat dengan memberi tanda kutip pada kalimat yang dipakai selain menyebutkan sumber gagasannya. Kutipan. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Jenis-jenis kutipan. Terdapat dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Kutipan tidak langsung menguraikan intisari pendapat tersebut, susunan kalimat sesuai dengan gaya bahasa penulisan itu sendiri. Notasi ilmiah. Yang pertama, footnote. Footnote adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat percantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Yang kedua, innote. Innote adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada di dalam teks yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Yang ketiga, endnote. Endnote merupakan daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang tepat terjadi sewaktu pembacaan. Jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik, digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda koma, berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Yang ketiga, tanda titik koma, berfungsi untuk menggantikan kata hubung dan memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Titik 2, berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Yang kelima, tanda hubung, berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, rentang suatu nilai. Yang keenam, tanda pisah, berfungsi untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Yang kedelapan, tanda seru,
digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 9. Tanda elipsis berfungsi untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 10. Tanda penyingkatan atau apostrof. Tanda penyingkatan atau apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. 11. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. 12. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 13. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui. 14. Tanda petik tunggal. Kutip satu berfungsi untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan yang lain. 15. Tanda petik berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lari bang, ada meteor. Bang. まだこの世界は